Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan main-main dalam haji ataupun umrah. Jadi orang yang berhaji, orang yang berumrah, jangan pernah main-main dalam berhaji dan berumrah. Artinya kita harus kuatkan niat dan serius dalam berhaji dan berumrah ini. Artinya juga ketika kita kembali dari tanah air, dari tanah suci ke tanah air, artinya itu harus ada perubahan positif dalam diri kita. Harus ada perubahan yang lebih baik dalam diri kita ketika kita pulang dari haji maupun dari umrah. Maka jangan pernah main-main dalam berhaji dan berumrah ini. Kenapa? Karena kita itu kan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diundang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, melakukan perjalanan iman. Disebut dengan perjalanan iman karena memang perjalanan ini adalah orang yang melakukan perjalanan haji, orang yang melakukan perjalanan umrah ini adalah betul-betul orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim dikisahkan, kita sudah bahas pada video sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim saja ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil orang-orang yang berhaji dan berumrah ini untuk menuju tanah suci, itu Nabi Ibrahim bertanya dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, kaifa ad'un nas?" Ini menunjukkan bahwa perjalanan haji, perjalanan umrah adalah perjalanan iman, yang artinya orang-orang yang bisa melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah itu adalah orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan itu. Maka jangan pernah main-main dalam berhaji maupun berumrah. Artinya kita harus menjadikan ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang maksimal. Kita ingin ibadah yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan maksimal, tidak main-main, dan harus serius sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan Bapak Ibu, orang yang melakukan ibadah haji, orang yang melakukan ibadah umrah, itu kan tidak sembarang orang. Tidak semua orang bisa melakukan perjalanan tersebut. Maka bersyukur kita bisa melakukan perjalanan haji ataupun perjalanan umrah. Banyak orang yang lebih soleh dari kita, terkadang itu dalam hidupnya hanya bisa merintih, hanya bisa berdoa supaya mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa berhaji ataupun berumrah. Nah, kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah ini harus kita jaga, ibadah ini harus kita jalankan dengan maksimal, tidak main-main dan harus serius, harus fokus kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, sehingga nanti ketika kita kembali ke tanah air, itu aura Mekah, aura ibadah di Madinah itu harus kita bawa ke tanah air. Dan kita harus menjadi duta Mekah, duta Madinah, orang-orang yang mengajak ke masyarakat kita ini untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal pulang dari umrah, minimal pulang dari haji, itu yang tadinya kita sholatnya itu rajin, tapi rajinnya di rumah, menjadi orang yang rajin sholat, tapi sholatnya di masjid. Minimal itu. Minimal tadinya kita malas baca Quran, malas zikir kepada Allah, pulang dari tanah suci, itu ada tergerak hati kita itu untuk rajin baca Quran, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal itu, minimal hati kita ini menjadi hati yang baik gitu. Maka jangan main-main dalam berhaji dan berumrah. Karena orang yang ke sana itu bukan orang sembarangan. Betul Bapak Ibu, bukan orang sembarangan. Dan itu wajib untuk disyukuri bahwa Bapak Ibu bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Itu alhamdulillah betul-betul harus disyukuri. Karena perjuangan untuk haji, perjuangan untuk umrah itu tidak mudah. Bahkan jangankan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar perjanjian Hudaybiyah yang pertama.
Itu kan perjanjian Hudaibiyah itu, kalau saya tidak salah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 apa 7 gitu, saya lupa, nanti saya lihat lagi. Jadi ketika itu dari Madinah, Nabi Muhammad itu bermimpi. Nabi itu mengitari Ka'bah, kemudian sa'i, begitu kan. Kemudian mimpi itu diceritakan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya di Madinah. Nah, sahabat-sahabat nangkep. Oh, berarti ini tandanya ini sebentar lagi kita umroh. Tandanya Nabi ini akan melakukan perjalanan ibadah umroh. Kemudian Nabi semangat dan Nabi katakan kepada para sahabat, ya kalau mau berangkat umroh sama saya, ayo siap-siap. Akhirnya itu sahabat-sahabat yang mau umroh bersama Nabi siap-siap, itu terkumpul sekian ribu sahabat waktu itu yang ingin melaksanakan perjalanan umroh bersama Nabi. Ini jarang-jarang gitu, kapan lagi bisa umroh bersama Nabi. Nah, pada hari hanya, pada hari yang sudah ditentukan, akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berangkatlah menuju kota Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh. Sampai di Hudaibiyah, tentunya kalau sudah sampai di Hudaibiyah, itu kan Nabi itu sudah dalam keadaan berihram, sudah niat ihram di Bir Ali. Nah, sampai di Hudaibiyah, ternyata ini pasukan waktu itu Mekah itu masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Ternyata orang-orang kafir Quraisy melihat, wah ini banyak ini Nabi bersama sahabatnya tiba-tiba mau masuk kota Mekah ini dengan bersama para sahabatnya gitu. Akhirnya dihalangin oleh kaum kafir Quraisy. Nabi bersama sahabatnya tidak boleh masuk kota Mekah. Terjadi perdebatan pada waktu itu. Nabi ingin masuk tapi dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, akhirnya karena Nabi bersama sahabatnya sudah ihram, orang ihram itu kan wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Kan nggak boleh berdebat, ya kan? Apalagi nanti sampai berantem, sampai berperang gitu. Akhirnya Nabi memilih jalur diplomatis. Nah, jalur perundingan. Akhirnya terjadilah perundingan Hudaibiyah yang pertama. Isi dari perjanjian Hudaibiyah itu antara lain umat Islam bersama kafir Quraisy ini sepakat untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun. Kemudian di antara isinya juga adalah pada tahun itu umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah. Boleh melaksanakan ibadah umroh, masuk kota Mekah, tapi pada tahun berikutnya, dan itu lamanya tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, tentu isi dari perjanjian Hudaibiyah ini sangat merugikan Nabi gitu kan. Tapi Nabi terima gitu, ditandatanganilah perjanjian Hudaibiyah itu. Akhirnya setelah ditandatangani perjanjian Hudaibiyah itu, ya Nabi tidak bisa masuk kota Mekah. Karena salah satu isi perjanjiannya tadi itu, umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah pada saat itu, boleh masuk kota Mekah tapi pada tahun berikutnya dan lamanya tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah ditandatanganin, ya akhirnya Nabi membatalkan niat umrahnya, melepaskan ihramnya, kemudian membayar hadyu. Nah, itu di sebagian kisah disebutkan seperti itu. Akhirnya Nabi kembali lagi ke kota Madinah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah Nabi saja yang sudah berihram sampai ke Hudaibiyah, yang itu sudah dekat itu masuk ke kota Mekah gitu, itu masih bisa gagal untuk melaksanakan ibadah umroh, maka apalagi kita. Maka jangan heran kalau ada Bapak Ibu orang yang sampai di bandara tahu-tahu gagal berangkat umroh gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, orang-orang yang bisa masuk ke kota Madinah dengan aman, kita bisa masuk ke kota Mekah dengan aman, dengan sehat, maka bersyukurlah dengan cara pergunakan nikmat yang Allah berikan ini, bisa masuk ke kota Mekah, bisa masuk ke kota Madinah dengan aman, dengan nyaman, begitu kan, dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak main-main ketika kita berhaji ataupun berumrah. Maka sekali lagi,
dengan tidak main-main ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Nah, ini harus kita syukuri. Nah, kalau kata guru saya, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, itu adalah orang yang hebat. Betapa tidak hebatnya orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah itu, karena dari awalnya saja, Bapak Ibu, orang yang haji atau umrah itu kan yang pertama kali disuruh apa? Disuruh ihram. Ihram itu kan bagi laki-laki kan semua pakaiannya dilepas. Ini pakaian yang seperti ini, ketika kita berihram itu nggak boleh, dilepas begitu. Lepas ganti dengan pakaian ihram. Siapapun itu, kalau mau masuk kota Mekah untuk berhaji ataupun berumrah, ketika sampai di mikot, mikot itu adalah batasan tempat orang mulai niat ihram itu, semua pakaiannya itu harus lepas. Tidak boleh melewati mikot tersebut kecuali sudah dalam keadaan berihram. Siapapun itu. Nah, artinya apa gitu? Ini ada makna filosofis yang mendalam dalam orang yang berihram ini. Artinya Allah ingin menunjukkan bahwa semua manusia itu di mata Allah sama. Yang membedakan adalah takwa. Jadi semuanya sama, yang membedakan adalah takwa. Dan ternyata pakaian yang kita pakai ini, Bapak Ibu, adalah sumber kesombongan. Sumber kesombongan gitu. Orang yang pakai baju seragam begitu kan, di sininya di pundaknya ini ada bintang 4 begitu. Lewat di depan seseorang yang pakai seragam juga, tapi di pundaknya itu melati 3, ya harus hormat. Kenapa? Karena yang lewat jenderal. Seorang kiai misalnya begitu kan, seorang alim ulama begitu, dengan pakai jubah kebesarannya itu, pakai udeng-udeng, pakai sorban gitu, bisa merasa sombong, bisa merasa lebih alim daripada orang lain gitu. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pertama kali orang itu mau bertamu, mau menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disuruh lepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganti dengan pakaian ihram. Seorang jenderal yang gagah dengan seragam jenderalnya itu, ketika mau menjadi tamunya Allah itu harus lepas, ganti dengan pakaian ihram. Seorang kiai yang berwibawa dengan jubahnya, jubah kebesarannya itu harus dilepas kalau mau menjadi tamunya Allah, ganti dengan pakaian ihram. Allah ingin menunjukkan bahwa di mata Allah itu semua orang itu sama, yang membedakan adalah takwa. Maka orang yang berhaji, orang yang berumrah itu pada sesungguhnya adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat gitu, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan berikutnya itu insya Allah di video-video berikutnya akan kita jelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ibadah haji dan ibadah umrah ini. Betapa hebatnya orang yang beribadah umrah ini. Yang tadi ihram itu sudah kita jelaskan maknanya, bahwa Allah itu, bahwa semua orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Nanti dari talbiyah, dari wukuf, dari sa'i, itu punya makna yang terdalam semua, makna filosofisnya. Yang kalau orang itu benar dalam berhaji, benar dalam berumrahnya itu, maka sekembali dari tanah air itu pasti menjadi pribadi yang hebat. Karena dari awal saja itu sudah dilatih tidak boleh punya rasa sombong ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu, jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, insya Allah di video-video berikutnya akan kita bahas tentang makna-makna yang terkandung dalam ibadah haji dan ibadah umrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.